Halo, balik lagi di Bcast. Masih sama gue, Ingga Putra. Senang banget gue bisa nemenin lo hari ini di hari yang spesial dengan topik tetap produktif dan kreatif di masa PPKM. Seperti biasa, sebelum gue mulai ngobrol-ngobrol santai gue akan membacakan sebuah berita dari inews.com. PPKM darurat berlaku. Event-event otomotif digelar secara virtual. Nah, kalau menurut berita ini, CEO dari CFIF Group, Margono, dia bilang bahwa meskipun pandemi tidak menentu, perusahaan harus lincah, mudah beradaptasi dan tetap berusaha menyediakan pelayanan terbaik untuk semua konsumen. Kalau di perusahaan yang dia pimpin ini, dia mengalihkan pameran offline menjadi virtual. Karena menjadi solusi terbaik saat ini. Well, pas banget di sebelah gue sudah ada womanpreneur yang pastinya kece bener, asik. Nah, kebetulan dia ini memimpin sebuah brand activation agency, tapi nggak hanya sampai situ. Dia juga memiliki bisnis yang kurang lebih berseberangan dengan activation agency-nya dia ini, yakni furniture rotan dan logam mulia. Selain itu dia juga seorang penggiat kegiatan sosial lewat gerakan tahunan gondang dia. Keren banget ya. Langsung aja kita ke orangnya. Halo Dewi. Halo Mas Gimana Ingga. tingkat stress level udah sampai mana nih sekarang? Kayaknya udah gila, udah turun lagi, udah flat lagi. Kayaknya udah lah sekarang ikutin aja gitu ya. Waduh. Keadaannya. Tapi anyway sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih Wi ya, mungkin teman-teman sobat Pikes kita ini mungkin ada yang belum kenal sama. Lu parah sih kalau belum kenal sama Dewi. Mutual friends IG gue tuh ternyata banyak banget sama Doi. Coba Wi, kebetulan mungkin aja Pak, bisa. mungkin gitu. Coba Wi, kita kenalan dulu sama Dewi. Oke, aku Dewi Andarini Maladi. Mungkin halo yang buat belum kenal gitu, kita kenalan di Pinvest nih ya. Umur gue 33 tahun, sebenarnya masih single. Ya. Terus kayak ya sekarang lagi aktif di brand activation namanya Imaginary Space Indonesia. Terus ya seperti tadi udah dibilang ada juga usaha rotan kecil-kecilan lah sama temen namanya Kanesi Kartel. Oke. Terus ada juga sebenarnya logam mulia ini sih sebenarnya aku hanya membantu teman-teman buat berinvestasi aja. Sadis. Terus sama satu lagi ya karena seneng aja gitu kegiatan sosial, aku sama sahabat aku bikin satu gerakan Gondang Dia gitu. Jadi emang kalau yang itu sebenarnya sosialnya macam-macam sih, tergantung sama keadaannya. Misalnya kita lagi nanti kita lebih lanjut kali ya. Panjang nih jadinya. Kalau misalkan diceritain semua nanti ini ya. Cepet ya. Wi, tapi lu mengerjakan itu semua lu gak capek, Wi? Kalau dibilang capek sih capek ya. Saya manusia juga ya Pak ya. Cuman kayak ya karena seneng ngerjainnya jadi ya enjoy aja sih. Kayak ya passion juga gitu. Karena jadi nggak terpaksa juga ngerjainnya. Tapi ya karena memang suka gitu ngerjainnya gitu. Oke Wi, coba Wi, dari tanggapan, gue pengen denger tanggapan lo dari berita yang gue bacain barusan. Oke. Event-event yang tadinya secara offline sekarang berubah jadi virtual. Dan lo kan sebagai pelaku nih. Betul. Suspek. Lo sebagai pelaku yang ngurusin brand-brand tuh gimana Wi? Iya, oke. Pas pertama kali COVID datang ke Indonesia, enggak, lebay. Enggak, pas pertama kali itu kan kita sempet Maret tuh ya kalau nggak salah kan, Maret itu semua stop kegiatan lah ya pada saat itu kan. Terus ya kita juga waktu itu aku juga masih jalan pitching beberapa campaign lah dari klien gitu. Ada sekitar 5 atau 6 gitu. Terus tiba-tiba terjadilah si waktu itu apa ya? PSBB betul. Banyak istilahnya jadi kayak komik gitu ya, kayak Netflix gitu. Terus pas PSBB itu akhirnya beberapa klien menghold lah, postpone lah campaign-campaignnya gitu. Ya karena paham sih, karena kita juga melihat daripada kita maksain campaignnya jadinya nggak berhasil, better ya udah kita atur strategi lain nih. Jadi pada saat itu event-event offline ditiadakan semua sampai 2 bulan kemudian baru adalah virtual event gitu. Jadi
rencana yang memang bulan Maret itu tadinya mau offline, sekarang udah mulai Berubah beralih ke jadi virtual I gitu. see. Dan sebenarnya secara esensinya tuh agak berbeda gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya ada gathering apa gitu segala Ya. macam, kita kan tatap muka ya. Karena kita makhluk sosial gitu. Jadi kayak kalau nggak ketemu tuh kayaknya kurang gitu ya. Virtual tuh kayak nggak bisa halo dada kayak gitu. Rasanya kayak beda aja gitu esensinya. Ya udah akhirnya ya bulan Agustus tuh baru ada banyak virtual event. Jadi memang pun secara brandnya pun mereka mengatur strategi ulang lah, apakah ini efektif apa enggak buat mereka gitu. Dan kita juga nggak mau misalnya kita maksain buat offline, satu bahaya ya gitu, penyakit. Maksudnya kita nggak mau malah memperkeruh suasana. Betul. Terus udah gitu secara brandnya sendiri juga ya pastinya nanti secara KPI sama salesnya juga harus dipikirin lagi gimana strateginya kan, karena kan orang nggak keluar lagi. Terus gimana cara ngebusnya lagi gitu, itu harus kita pikirin strateginya juga sih, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi pas bulan Agustus itu ya lumayan lah, mungkin orang udah bosen kali ya nih nggak ada acara musik, nggak ada acara apa segala macam. Akhirnya kita bikin strategi ya, brand-brand itu bikin strategi gimana caranya masih tetap touch sama konsumen lah intinya gitu pada saat itu. Sampai sekarang sebenarnya ya udah tetap masih virtual sih. Jadi hybrid sih sebenarnya, ada offline-nya tapi ada virtualnya juga gitu. Kalau di segi event gitu. Kalau si Imaginary Space Studio. Ya. Kalau Imaginary Space Studio ini sekarang lagi sibuk apa nih? Kita kebetulan sekarang lagi ngejalanin 360 campaign satu brand lah gitu. Ada campaign apa aja sih emang saat ini? Sekarang kita lagi ngejalanin satu brand sepatu. Udah lama banget nih. Pasti kalau sebut brandnya lo kayak apa kabar ya tuh brand gitu. Jadi kita senang banget tuh kayak ngerjain yang kayak gitu tuh. Dia mau rebranding lah suatu image gitu, image si sepatu itu mau di rebranding. Terus kita bikin 360 campaign-nya dari BTL sama ATL-nya. Jadi kan kalau ATL-nya itu tuh ya lebih dari ke sosial media, digitalnya gitu-gitu. Nah tapi kalau misalnya si BTL itu kan lebih ke eventnya gitu. Rencananya kalau misalnya dikirainnya udah baik nih, Agustus tuh mau ada launchingnya offline, tapi tetap nggak banyak juga sih karena kita ngeliat keadaan. Cuman based on sekarang series 2 nih. Jadi kayaknya emang di hold semuanya gitu. Jadi ada different approach strategi gitu ya. Betul. Karena ya udah akhirnya kita coba ngebusnya di sosial media lah, di digital semuanya gitu. I see. Itu sih yang lagi kita jalanin sekarang gitu. Sama ada beberapa campaign ya lebih ke sosial media sama digital aja sih. Kalau si Imaginary Space Studio ini jalan udah dari kapan sih? Oke, sebenarnya panjang ceritanya. Enggak. Jadi sebenarnya start itu di 2017 akhir kebetulan, tapi baru aktif banget tuh 2018. Awalnya kalau aku kan emang lebih ke event tadinya offline gitu. Nah terus ada temen aku yang lebih paham nih di ATL nih, ada satu orang. Terus ada satu orang lagi join lebih paham di secara production. Jadi kita bertiga lah intinya. Dari 2018 awal itu jalan sampai sekarang. Tapi ya berhubung karena pandemi adalah suatu problematika ya gitu. Diuji gitu. Akhirnya ya udah aku sekarang jalan sendiri sih gitu, mulai per Februari kemarin. Tapi di masa dari 2018 itu tuh ya. Lo biasanya ketemu klien dari industri apa aja tuh? Seru nih gitu karena banyak banget backgroundnya tuh beda-beda. Secara kategorinya tuh beda-beda. Ada yang emang dari musik, ada yang dari rokok, sebutnya sih. Boleh. Ada yang dari musik, rokok, terus ada dari teknologi, terus ada lagi dari startup. Nah, itu deliverables beda-beda tuh. Beda-beda semua, kebetulan. Gitu. Dan treatmentnya juga beda-beda Pak, apalagi startup gitu ya. Startup tuh dinamik banget kan. Kalau misalnya kayak bank, kayak teknologi tuh mereka biasanya udah punya bisnisnya lah, bisnis plan-nya gitu. Nah kalau ini tuh kayak dia dinamis ngikutin kompetitornya gitu, atau ngikutin ya perkembangan lagi ngapain nih, hype-nya apa nih, itu bisa sedinamis itu berubahnya. Kalau yang emang udah nggak konvensional sih, tapi kayak yang emang udah pakem gitu, biasanya bank gitu yang udah plannya udah dari 2 tahun yang lalu gitu. Ya udah kita udah ada guideline-nya gampang gitu. Ini kalau yang belum tuh yang seru sebenarnya gitu. Karena kalau misalkan kadang ada beberapa, boleh nggak ya gue kalau gue ngomong kayak gini misalkan
kan ada nih ya beberapa klien, oke Hmm. misalkan dia punya budget gitu ya untuk marketingnya dia. Well, Hmm. it's easy gitu kan. Ya, Lo ya. kayak ibaratnya kayak ada dulu salah satu perusahaan mungkin ya, dia industrinya itu apa ya? Apartemen kali ya. Ya mungkin dia budgetnya banyak gitu ya. Yeah. Itu as simple as lo pasang placement berita di mana Hmm. aja juga orang, kalau goalsnya brand awareness gitu ya. Ya. Itu orang juga gampang. Nah kalau yang tricky kan kalau yang budgetnya sedikit, berarti kan lo harus memainkan ide kreatif lo. Betul. Hmm. Ya betul, balik lagi sih. Tapi ya sebenarnya kita juga ngelihat pasar juga sih. Jadi kita harus ya survei juga, research juga gitu. Kayak harus lihat juga kebutuhannya apa dulu nih si kliennya nih seperti apa gitu. Baru di situ kita biasanya breakdown lagi tuh. Maksudnya kita lihat apa KPI-nya mereka, terus apa secara merekanya sendiri tuh harus kita lihat juga sih. Yeah. Kemana nih oke-nya, maksudnya kayak image-nya tuh lebih bagusnya ke mana nih si brand apartemen ini misalnya gitu. Dan target marketnya siapa gitu, kita harus lihat juga sih. Kita harus tahu secara marketnya mereka gitu, baru kita bisa breakdown plan-nya lah ini. I see. Gitu Pak. Lo ada pengalaman seru gak? Atau pengalaman lucu gitu selama lo bikin project yang gak terlupakan? Kebanyakan Roro Jonggrang Pak. Gak tidur-tidur. Kayak gimana tuh coba. Iya adalah jadi pernah sempat pegang satu brand teknologi gitu. Sebut saja si A lah. A gitu. Nah dia tuh hobi banget kalau memang bukan hobi sih, tapi emang cara globalnya juga emang berubah campaign. Jadinya itu bisa tuh launchingnya mau H-7 tiba-tiba berubah nih semuanya, wow gitu. Jadi kita ya otomatis kayak oke, kita cepet ganti ide apa lah segala macam, prepare lagi, dan produksinya itu bisa H-12 jam misalnya. Seriusan? Gitu. Iya benar, sampai hari udah mau mulai launching kita masih yang oke, ini masih gitu. Jadi dan harap kamu bisa tidur guys gitu. Jadi kayak gitu. Lumayan itu, terus ya sebenarnya banyak sih klien-klien yang seru gitu. Jadi pernah juga salah satu klien itu dia lebih ke logistik. Dia tuh kayak mau bikin, baru masuk Indonesia tapi mau bikin brand awareness. Oke. Tapi strateginya lucu nih gitu, kayak strateginya dia mau bikin satu festival musik. Gue tanya, kenapa lo festival musik ya gitu? Karena dia mau ningkatin brand awareness dulu lah gitu. Pada saat itu kita bikin lah di M Block gitu. Kita sewa satu M Block dan surprisingly emang dapat banget awareness-nya, karena orang yang datang situ kan macam-macam ya. Maksudnya secara target marketnya tuh random gitu. Ada yang cewek, cowok, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, terus ada yang suka Instagramebelan gitu. Itu cocok tuh ya kalau di M-Block tuh. Cocok. Dan itu ya udah akhirnya kayak rame banget. Ya udah KPI-nya misalnya cuman kemarin KPI yang disuruh tuh 2.000, yang datang 20.000. Jadi ya udah akhirnya waktu itu kita juga bikin, kita ngundang, ada bazarnya juga. Jadi si logistiknya itu pakainya itu strateginya kita kerjasama sama tenan-tenan itu untuk pengirimannya melalui si gitu. Jadi ya masuklah target semuanya. Dan alhamdulillah rame gitu. Ya kurang lebih serunya gitu sih. Tapi kalau ngomongin klien ya, kan pasti treatmentnya beda-beda tuh. Betul. Iyalah ya gitu kan. Betul. Lo ada tips nggak lo kalau lo menghadapi klien lo gitu ya, kalau misalkan yang tiba-tiba banyak mau gitu, demand-nya banyak, cuma tapi briefnya kadang-kadang suka nggak jelas gitu. Banyak. lo, tapi seru, maksudnya kayak gitu tuh kita jadi nggak mikirnya pusing sih, tapi kayak misalnya kayak iya tapi nih gue maunya gini, budgetnya cuma segini. Pak, logika aja dong, nggak bisa dong nih gitu. Jadi tapi lo ngomong kayak gitu di depan klien? Iya, maksudnya kalau emang kenyataannya nggak bisa kan kita akan jelasin kan kenapa nggak bisa nih, breakdownnya ini segala macam. Jadi gini Pak, ini aja segini gitu. Ya emang apa adanya aja, akhirnya kayak ya emang keadaannya gini Pak, nggak bisa gitu. Bapak aja deh kurangin apanya gitu. Lo bisa tuh ngomong kayak gitu tuh sama klien? Bisa ya kita lebih diskusi sih akhirnya gitu. Karena sebenarnya kan kliennya kenapa cari kita, karena mereka mencari solusi kan. Yes. Jadi di situ kita nggak temu jalan tengahnya, ya kita ngobrol, kita diskusi nih sama kliennya, Pak, ya misalnya budgetnya A segini gitu, ya udah bilang aja ya
ya ini nggak cukup Pak, karena udah segini Hmm. aja, gini kalau mau misalnya kurangin tuan titinya atau apa atau kualitasnya gitu. Ya, ya omong apa adanya aja sih akhirnya. Dan memang Itu lo kuncinya. dan lo memang lo datang ke mereka kan lo memprovide solution kan Iya tujuannya. betul. Jadi mereka juga akan bertanya banyak ke lo. Iya benar. Nah, enaknya sih lebih diskusi sih gitu. Apalagi misalnya kayak klien startup itu banyakannya diskusi banget. Gitu. Tapi lo dekat sama klien-klien lo? Deket, ada yang jadi teman, sekarang ada yang jadi partner kerja juga gitu. Oh ya? Jadi kayak menurut aku tuh klien itu kayak tempat diskusi aja sih. Oke. Jadi bukan melihat klien tuh, oh nih klien nih gitu. Maksudnya aku lebih suka tuh kayak misalnya kayak ngobrol sama mereka, apapun itu misalnya di luar kerjaan. Kayak misalkan gini deh, ada gue punya teman gitu ya, dia karena dia memiliki hubungan dekat gitu ya sama bekas kliennya gitu. Ceritanya nih dia bekas kliennya gitu. Kebetulan teman gue ini dia bekerja di sebuah agensi gitu. Salah satu kliennya ini deket banget sama dia. Sampai even si kliennya ini dia pindah kantor gitu kan. Dia becoming director marketing di salah satu perusahaan barunya. Teman gue ini sampai ditarik lagi untuk ini karena si klien ini tuh percaya banget gitu sama teman gue. Itu betul, pernah terjadi nggak sama lo? Alhamdulillahnya sih begitu Pak. Kurang lebih iya. Jadi senangnya sih karena emang nggak tahu sih ya. Banyak juga klien yang memang dia udah pindah tapi kayak masih ketemu, tapi dia masih percaya sama lo. Iya kayak suka temenan di IG, DM-an gitu. Ya? Ih kemana aja lu Mbak gitu kan. Ayo mau nawar lagi ya. Paling gitu. Gue lebih suka bercanda gitu sama kliennya udah kayak. Iya subjektif ya. Karena kan itu kan kita ngomongin service ya. Betul. Itu sangat-sangat subjektif. Jadi kayak orang tuh cocok-cocokan mana sama dia. Kalau sama dia enak nih ininya nih tektokannya. Iya, walaupun lo mau salah kayak tapi nawarnya parah juga nih. Mbak jangan gitu kok gitu amat Mbak nawarnya gitu. Iya sih, ya udahlah Wi, ini turunin gini. Ya udah deh gitu. Kali gue ya udah deh gitu. Tapi lu bukannya ada guidelines yang benar-benar kalau ngomongin soal negosiasi gitu ya. Lu ada enggak sih guidelines kalau patokannya jangan sampai kurang dari sekian deh gitu. Adinda pasti adanya, ada pasti ada. Ya sebenarnya kalau masih di tahap yang kurang-kurang dikit oke lah. Masih cengli lah ya. Cengli lah, kita lihat dulu, ngintip dulu. Ini kamusnya. Oh masih oke gitu. Ya udah gitu masih. Ya udah deh Mbak gitu. Tapi mereka juga nawarnya enggak yang parah juga enggak sih. Cuman ya tawar-tawar dikit aja gitu. Jadi berarti kayak your network, your net worth. Bisa bilang gue ya? Boleh lah. Bisa. Masuk Pak Eko. Masuk. Mungkin Bapak nanti nextnya mau jualan ya. Tapi by the way, kalau ngomongin soal kreatif, ya kan nih gue mau ngomongin soal kreatif. There's always a place for new kids on the block gitu ya. Pasti ada nantinya akan ada anak yang lebih muda atau teman-teman kita yang lebih muda yang jauh lebih kreatif atau jauh lebih apa. Ngomongin soal kreatif wise, deket nggak nih mic gue? Kedengeran ya Pak. Kalau ngomongin kreatif wise, gimana caranya lu untuk selalu kreatif dan lu biar nggak kalah sama new kids on the block nih? Gitu nggak? Oke, kalau sekarang kalau ngomongin kreatif sebenarnya apa ya? Gue banyak baca buku sih, buku terus kayak ngeliat yang lagi hype apa sih sekarang gitu. Ya lebih banyak research. Lo mendalami banyak literasi tentang updates terkini gitu. Betul, ya lihat update terkini. Terus pun misalnya kalau biasanya kalau misalkan ngomongin kreatif, aku juga suka ngobrol nih sama tim kerjaan gitu. Jadi ngobrol juga. Menurut lo kita tukar pendapat lah gitu. Kalau kayak gini gimana gitu. Jadi kayak misalnya kita lagi ngerjain satu project gitu, terus si brand ini kita bikin apa ya gitu kan, pasti kan semua kita harus di breakdown dulu tuh, detailsnya gitu. Nah karena biasanya kalau misalnya kita brainstorm gitu, kita nggak kepikiran nih tiba-tiba si tim kita ada satu ide nih. Nah dari situ tuh biasanya saling menyambut tuh, oh kenapa nggak ini umpan lambung. Nah itu kreatifnya baru keasah semua tuh gitu. Tapi kalau gue pribadi untuk menjadi kreatif ya biasanya baca buku atau ya cari yang lagi hype tuh apa sih gitu. Setuju banget gue setuju banget soal itu. Karena ya gitu Pak. Harus mau nggak mau kita harus update ya. Benar, karena lo kan bekerja di industri kreatif. Betul sekali. Tapi gue setuju banget sama yang lo bilang. Lo harus membaca buku-buku tentang literasi yang terbaru saat ini.
Keren. Kurang lebih. By the way masih ada yang nyangkut sini sama pertanyaan gue yang tadi. Lo ini kan menjalani agency nih saat ini. Cuman lo memiliki bisnis lain ya kan, yang kurang lebih sangat-sangat menyeberang dari industri lo yang sekarang. Ya Betul ini sekali. Carnesi Kartel dan Logam Mulia. Lo gimana, Ibu? Kurang sibuk apa gimana? Enggak, jadi sebenarnya ini pun terjadi pada saat pandemik gitu. Jadi pas bulan Maret itu karena agensi lagi pada postpone, mungkin gue nggak bisa diem kali ya. Jadi kayak itu pun ceritanya lagi ketemu 4 teman gue. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Berarti dari Carnesi Kartel ya. Carnesi Kartel. Enggak, ini namanya ngeri ya. Carnesi Kartel, bro. Enggak, itu sebenarnya positif loh. El Patron ya kan. Lo kalau denger nama kartel gitu kan lo kayak gue kayak berasa kayak nonton filmnya Narcos. Narcos ya. Enggak Pak, itu aman Pak. Coba. Kita start dari si Carnesi Kartel dulu ya. Coba. Sebenarnya Carnesi Kartel itu singkatnya tuh Ken itu kayak kayu gitu lah, rotan gitu. Terus C-nya itu ya melihat rotan. Terus kartel itu sebenarnya adalah produsen independen gitu. Jadi bukan berarti negatif Pak gitu, tapi independen aja gitu. AKA buat sendiri gitu. Yeah. Jadi lebih mandiri gitu. Sebenarnya nggak mes gitu. Jadi buatannya emang independen aja gitu. Jadi ya kenapa sih namanya Carnesi Kartel? Karena kita ngelihat kayak kita mau membawa elemen kayu atau nature di gue. Nature itu ke dalam kota urban lah gitu. Jadi tetap mau ngelihat karena kan kita hidup di concert jungle ya. Ibaratnya udah semuanya semen, bata gitu. Terus ya kita mau membawa naturnya ini ke dalam kota lah intinya gitu. Visi-misinya sih gitu ya. Visi-misinya gitu. Nah, terus itu kenapa terjadi? Itu pas lagi pandemik sih. Jadi kalau lagi ngumpul berempat sama teman gue terus kayak kita ngapain ya daripada nongkrong-nongkrong gak jelas gitu. Bukan nongkrong sih, padahal di rumah juga. Cuman kayak lagi ngobrol gitu. Jadi ceritanya si teman aku ini lagi gak ada kerjaan. Ada satu teman aku ini gak ada kerjaan. Terus aku bilang, dia bilang kayak, tante gue tuh punya usaha rotan di Cirebon gitu kan. Nah kenapa gak lo bikin aja gitu kan. Daripada lo gak ada kerjaan, lo jual aja tuh. Lo kan juga suka interior gitu kan. Bener juga ya Wo gitu. Yaudah kita buat deh gitu sebenarnya. Terus akhirnya cuma gara-gara gitu doang jadi jalan tuh. Iya jadi kayak karena kita seneng interior kayak dekorasi gitu-gitu. Kebetulan satu lagi teman aku tuh arsitek. Jadi yang satu arsitek, gue jualan. Yang dan lo memasukkan produk lo juga di situ. Betul. Luar gitu. biasa. Jadi itu ya saling melengkapi lah. Satu lagi teman gue desainer. Jadi ya udah deh kita buat aja. Udah deh kita mulai bikin business plan. Sebenarnya business plan juga biasa aja sih, nggak yang terlalu niat gitu. Tapi udah kita jalanin aja. Ternyata ada juga nih yang beli gitu. Tapi ada Instagramnya kan? Ada. Carnesi apa? Instagramnya apa namanya? Carnesi.kartel. Carnesi.kartel nih. Ntar bisa lihat di sini ya. Nah, follow guys. Promo gue. Ini ada di sini ya guys. Nah, itu si Carnesi Kartel ini ada offline ya? Tokonya offline. Sebenarnya lebih ke workshop sih. Workshopnya di Cirebon kita kerjasama sama UKM di sana. Karena kan emang niat kita juga mau memajukan UKM di Cirebon gitu, yang membantu mereka lah buat secara perekonomian gitu. Ya itu, jadi masih pakai workshop sih. Kalau bikin toko di sini kayaknya kita belum mampu nih. Ya pelan-pelan. Siap. Gitu. Tapi kalau orang mau pesen gitu bisa lewat Instagram? Bisa lewat Instagram bisa, atau hubungin gue bisa. Karena biasanya kalau misalkan ada nih yang mau buat nih di misalnya apartemen gitu, kita biasanya ada konsultannya juga. Jadi emang baiknya tuh gimana sih secara ukuran, kita juga harus presisi lah intinya gitu. Jadi si teman gue yang arsitek itulah yang ngukur. Oke. Menariknya tadi kan di offline gue sempat ngobrol nih sama si Mbak Dewi, ngomongin soal jadi ceritanya Dewi ini iya kalau di Cirebon tuh enak loh, maksudnya karena kan workshopnya itu ada di Cirebon ceritanya. Terus sempat di Cirebon tuh enak loh, tuh gue kemarin dapat hotel daerah mana tuh enak banget. Nah menarik nih kalau gue ngomongin hotel gitu ya, kan mulai zaman sekarang tuh banyak tuh ya butik-butik hotel. Lo nggak mau tuh kerja sama mereka?
Sebenarnya kita ada satu project sih di Serang yang lagi Oke. kita kerjasama. Mm-mm. Bersebut merek nggak sih? Enggak ya? Jangan Boleh, ya? boleh. Oh, boleh. Boleh. Tuh udah manggut-manggut Ada. bapak. Siapa tahu mau beli, investasi loh. Jualan. Ada namanya Soul City. Heeh. Kita lagi mau kerjasama sih. Mm-mm. Sekarang lagi tahap pembangunan unit gitu. Mm-mm. Jadi nanti buat interiornya dari Pakai- Kanesi Kartel Keren. gitu. Dan itu so far masih 10 unit yang baru mau dibuat. Oke. Nanti ke depannya ada 20 lagi sih, 30 gitu. Tapi kenapa Serang? Karena Serang tuh kan juga banyak Serang tuh pabrik. Anyer bukan sih? Daerah Iya, Anyer. betul. Oh iya. Anyer situ, Cilegon Iya, iya, gitu iya, kan iya. banyak pabrik. Platnya tuh. A tuh ya kalau kayak gitu ya. Plat A. Anak gue Sama lagi sering banget nanyain, ayah kalau ini platnya apa nih? Oh, lucu banget. Terus. Iya, A itu Serang. Ikan bandengnya enak juga. Oh Bandeng siap. enak. Jadi lapar. Salah fokus nih Salah ntar kita. fokus sih kita. Terus. Ya itu jadi nanti di sana proyeknya start itu sebenarnya dari 28 Juni kemarin. Mm-mm. Jadi Kanesi Kartel bekerja sama buat interiornya. Tengok aja Instagramnya ada di situ kalau mau beli. Di mana di sini nih ya? Di sini. Ada kok 3D rumahnya udah ada juga sih. Oh gitu. Interiornya juga udah ada gitu. Jadi lo memang udah memanfaatkan kerjasama kolaborasi ini ya? Perlahan sih ya. Pasti. Tapi lagi pandemi gini memang masih belum, ya dari merekanya pun juga masih hold kan beberapa project gitu. Tapi good move sih, karena beberapa orang kan mereka senang gitu ya datang ke, misal contoh deh kayak gue tadi bahas butik hotel gitu. Gue pernah ke satu butik hotel dan itu isinya kayu semua. Lucu gitu. ya. Itu di daerah Solo waktu itu. Oh. Dan gue kayak kepikiran pas gue ngeliat si Kanesi Kartel nih, dia udah kerja sama belum ya kalau sama butik-butik hotel gini gitu. Let's say lu provide si furniture rotan lu ini, terus lu kasih tag bener, Instagram lu gitu kan kayak cucok meong. Betul sih, tapi belum sempet. Bapak mau mungkin kita ini sharing profit. Oh, bisa. Jadi jualan ya kita. Oke, kalau sekarang kita lari ke logam lu deh. Logam mulia. Kalau logam mulia ini sebenarnya secara profit bisnis tuh nggak besar juga. Tapi gue pingin waktu itu kayak ngeliat investasi tuh menurut gue penting nih. Oke. Karena udah dewasa gitu kayaknya ya. Dewasa. Udah dewasa tuh kayak banyak banget kebutuhannya gitu. Iya benar. Apalagi lu berkeluarga gitu kan. Terus kayak gue ngeliat temen-temen gue kok ya sebenarnya investasi emas itu kan ya emang long term lah, kayak jadul banget gitu ibu-ibu kita yang sebenarnya investasi emas gitu. Tapi kenapa seumuran kita tuh kayak masih banyak belum melek kesitu, soal itu gitu kan. Kadang gue juga ngasih tahu sih ke temen gue, lu nggak mau beli emas? Maksudnya bukan gue akan untung, tapi kayak ini kan buat lu juga gitu. Maksudnya kalau simpan emas ya so far selama ini naik gitu kan. Walaupun udah 5 tahun 10 tahun naik gitu, aman lah, ada barangnya juga gitu. Kalau bahasa financialnya namanya safe haven. Baik. Safe haven ya, menuju freedom ini, financial freedom. Belum kayaknya ya. Tapi menarik ya, gue juga punya teman kalau ngomongin si emas gitu. Gue punya teman, dia kebetulan dari Sumatera ya. Kebiasaannya dia sama orang tuanya itu menimbun emas. Yes. Exactly. Kalau lo memiliki uang atau lo memiliki penghasilan, coba lo spend untuk emas gitu. Ya. One time dia beli sebuah mobil itu dengan cara dia menjual emas-emasnya dia. Nah, dia menjual emas-emasnya dia itu, akhirnya dia kesampean tuh, dia waktu gue ingat banget dia beli Honda Jazz warna putih. Sampai tahu warnanya. Karena dia cerita sama gue gitu loh. Dan karena istri gue juga selalu bilang, iya dia tuh kalau setiap gajian, kan kebetulan satu kantor sama istri gue kan. Dia kalau setiap gajian dia selalu beli emas. Tapi by the way kalau di tengah PPKM gini nih, atau di tengah pandemi begini lo tetap jalan sih Mas. Sebenarnya agak berkurang sih. Demand-nya berkurang nih kalau kata ekonomi ya. Demand-nya berkurang karena sebenarnya kan kalau yang gue jual itu emasnya itu bisa dari yang gram kecil. Jadi kalau kalau yang dari situ, antam itu kan sebenarnya di atas 1 gram. Gitu. Nah, ini tuh ada yang namanya mini gold gitulah. Jadi lo misalnya lo cuman gue cuman sebulan gue punya 300.000 nih atau nah tuh lo bisa nyicil tuh nabung emasnya dari yang kecil-kecil. Di tempat misalnya, lo? Iya. Dan tapi barangnya ada, dia pegang, gue kasih. Nanti misalnya udah 0,1 gram nih,
ada juga 0,1 gram. Misalnya 10 bulan ini lo punya 10 keping 0,1 gram. Mau ditukar 1 gram, bisa ke gue gitu. Oh gitu. Tinggal kasih semuanya 10-10-nya, gue tukerin sama 1 gram gitu. Jadi gak ada alasan tuh gak nabung emas gitu. Loh gue jadi kayak motivator kok. Tapi bener men, kalau lu menabung dari atau lu investasi dari sedini mungkin, nanti tuanya lu akan mendapatkan financial freedom. Jadi makanya ya. Coba visit Instagramnya. Lah, masuk Pak Eko. Instagram gue gak ada, sampah isinya. Gak ada Pak. Oke, tapi ngomongin investasi. Tadi menurut lu investasi itu penting. Yes. Lu udah investasi belum sih? Di umur lu yang ke 33 ini? 23. Lo udah melakukan investasi? Kan? Udah. Investasi apa aja Sofa? Karena sebenarnya investasi itu penting. Kenapa? Karena ya kemarin gue ngerasa itu penting juga. Kayak kemarin pas pandemik itu kan banyak banget pekerjaan. Tiba-tiba yang ke hold. Terus kalau lu nggak punya tabungan, lu dari mana? Gitu kan. Dan itu berasa banget kan ya. Akhirnya gitu. Jadi kayak wah. Maksudnya kalau investasinya sebenarnya udah lama, cuman baru berasa itu ketolongnya karena udah nabung, jadi masih. Jadi lo nggak berasa nih, culture gitu. shock banget ya pada saat itu ya? Iya, culture shock bahasa gue berat. Allah, terus. Ya gitu. Kalau investasi sih ada saham, ada tabungan juga, deposito, terus properti. Udah sih itu sama emas. Kripto nggak main kripto? Main. Kripto, trading sebenarnya main, terus saham juga main, tapi deg-degan Pak. Kenapa tuh kayak bisa gitu? Ya karena fluktuatif banget ya, kayak cepet banget kan, kayak kripto gitu. Oke sih, profitnya tuh oke banget gitu ya, sehari aja bisa, nggak sehari sih, ya sehari 2 hari aja bisa 80% naiknya gitu kan, bisa. Cuman ya akhirnya lo kayak nggak ada kerjaan, ngeliatinnya, yang lainnya jadi terbengkalai gitu, sayang gitu. Jadi gue lebih milih kayak misalnya saham gitu. Ya udah saham bisa ngecek, maksudnya kan selama perusahaannya masih ada nih, masih ada misalnya Bank BCA gitu, kita punya saham BCA masih aman lah, gitu masih aman di saham gitu kan. Kalau misalnya kayak trading forex gitu, terus misalnya kripto kan semuanya perusahaannya ini ya, nggak tahu ya itu perusahaannya yang apa gitu nggak sih? Iya benar. Perusahaannya yang nggak ada fisiknya gitu. Jadi masih agak bukan takut sih ya cuan, tapi kayak waktunya kan kalau buat gue masih mendingan gue saham aja deh gitu. Keren. Tapi banyak, maksudnya masih ada yang suka, ada yang enggak gitu. Jadi ya depends lagi, balik lagi sama orangnya sih sebenarnya gitu. Menarik ya. Narasumber gue kali ini tuh cukup unik ya hari ini ya. Random ya? Nggak random sih, cuman gue lebih banyak salutnya sih karena di satu sisi gue ngelihat dia seorang yang cheerful, playful, kelihatannya gitu ya. Di satu sisi dia melek juga soal investasi gitu kan. Nah, kalau ngomongin ini deh, sekarang kita ngomongin bisnis lo lagi deh. Oke. Lo tantangan lo terbesar apa sih kalau ngejalanin bisnis ini? Berat banget. Terlebih sebenarnya di masa PPKM deh, ada nggak sih dampak buat bisnisnya? Sebenarnya kalau dalam bisnis ya karena kita intinya kerja tim lah ya. Ya itu kadang sama human capitalnya yang kadang-kadang gue harus mengerti orang ini seperti ini gitu. Karena kalau misalnya lo marahin atau lo apain tiba-tiba cabut, baper kayak gitulah ya, dikritik dikit marah gitu. Karena gue sendiri pun dulu pas gue bekerja sama orang, gue pernah dikritik, gue pernah disepelekan misalnya gitu, gue pernah nggak dipercaya. Jadi gue udah ngerasain itu semua gitu. Terima kasih pada bapak ibu ya. Tapi akhirnya itu nggak bikin gue jadi drop. Maksudnya gue akan belajar lebih baik lah ke depannya gitu. Maksudnya kayak gue mencoba lebih better. Jadi ya dari situ gue mulai memahami manusia. Mulai memahami karakteristik masing-masing orang gitu. Jadi jadi ibaratnya apa tuh kayak mereka curhatnya ke gue, jadi ya gue nggak bisa ini ke satu orang. Kalau memang salah ya gue bilang lo salah gitu. Kalau gue bilang lo benar ya lo benar, lo bagus ya bagus gitu. Ya udah gue sih apa adanya aja sekarang kayak
aduh udah nggak ada drama, males juga gitu. Capek juga sih ya drama-drama ya. Capek Kak, yaudah kalau emang nggak suka bilang aja langsung gitu. To the point lebih To the better. point aja gitu kan. Kalau misalnya gue dikritik, oh ya udah yang dikritik itu seperti apa, oke gue akan perbaikin kayak gitu. Yes, itu sih lebih ke pada As bisnis long tuh. as they give you critics, tapi Iya. mereka memberikan solusi. Betul, itu juga tuh solusi. Boleh Karena kan dikritik aja, solusinya apa nggak tahu, marah-marah Iya. doang gitu kan. Aduh banyak guys. Itu solusinya apa nggak tahu. Langsung semprot balik Langsung, dong kalau kayak gitu. Gitu. Langsung ngomong. Oke, menarik nih ya. Kalau Iya, kita ngelihat bisnis. dari sisi Dewi Andarini Maladi, gue sempat kemarin visit Instagram yang di lock itu. Dan kebetulan banyak banget mutual friends gue. Tapi gue ngeliat ada sesuatu yang menarik. Dewi Andarini Maladi ini memiliki kegiatan Yes. tahunan Gondang dia. Dongdang Dia yang dilakukan bersama kru musik ya. Kemarin kampanye lagi itu sih pas pandemi. Oh gitu. Itu Gitu. gimana sih, ceritain dong? Jadi kalau si generasi gerakan tahunan Gondang Dia itu awalnya itu emang aku sama sahabat aku, kita suka emang tiap tahun aja bikin acara yatim piatu, ya annual gitu. Terus tiba-tiba teman-teman aku tuh banyak yang mau join, gue ikut dong nyumbang. Itu ya itu dari kita udah start dari 2012 sebenarnya, 2013 lah gitu. Dan tiap tahun tuh kayak temennya makin nambah yang tiba-tiba kita akhirnya gitu. Akhirnya banyak juga nih ya kekumpulnya, alhamdulillah ya. Terus ya udah dari situ kita sering bikin lah apapun itu. Jadi nggak cuman ke yatim piatu tapi juga misalnya ke bencana alam. Oke. Atau misalnya ya kalau lagi pandemi ini kita lagi bantuin yang kurang butuh karena di pinggir-pinggir jalan misalnya kita kasih makanan kayak gitu. Terus kalau yang kemarin itu di pas pandemik itu karena event offline itu berdampak, jadi kan kru-kru event tuh biasanya freelance. Mereka nggak ada kerjaan, kekurangan bahan makanan. Pada saat itu waktu itu kita diajak kerjasama sama kitabisa.com gitu. Terus kita ngumpulin uang buat kru-kru musik yang emang belum nggak ada pemasukan lah karena pandemik ini gitu ya. Udah akhirnya kita kumpulin juga dan kita emang biasanya men-observe sendiri orang yang akan kita kasih sumbangan. Jadi emang kita turun tangan, kita lihat dulu nih, ini bener nggak? Karena kan takutnya ada berapa yang pura-pura gitu ya kan. Kita nggak mau sumbangannya disalurkannya salah sasaran, betul gitu. Jadi ya kita sumbanginnya ke kru-kru musik yang pada saat itu lagi terkena dampak pandemik. Dampak mana? Itu lo ngumpulin donatur atau lo ada kerja sama crowdfunding tuh kayak gitu? Waktu itu sama kitabisa.com sih. Waktu itu, tapi kita juga secara personal juga sebarin ke kerabat, orang tua gitu. Jadi ya lumayan membantu juga sih pada saat itu. Banyak yang ikutan tuh Banyak ya? yang ikutan gitu. Iya sih ya, karena pada saat awal-awal itu tuh memang gue ada sih beberapa teman gue yang musisi gitu ya. Gue ngelihat dia dari tadinya dia seorang musisi, dia aktif gitu kan. Terus turns out tiba-tiba begitu pandemi, waktu itu PSBB namanya ya. Waktu PSBB dia yang tadinya dia memiliki coffee shop tiba-tiba dia berubah, dia sempat bikin live session gitu kan. Kita mesti ngapain nih? Dana gitu. Enggak, dia kayak justru malah dia wondering kita enaknya ngapain ya kayak gitu. Dan itu yang lo lakukan adalah lo membantu mereka untuk betul. Luar biasa. Gitu, karena ya kasian sih maksudnya kru ini kalau misalkan nggak ada event kan nggak ada kerjaan Pak. Iya. Gitu. Lagi sebenarnya juga abis itu juga ya kita tergantung lagi apa sih ini, karena waktu itu kenapa kita pilihnya kru musik. Nah itu gue mau tanya barusan. Karena udah banyak kan ya, maksudnya bukannya udah banyak sih, maksudnya udah banyak yang misalnya membantu supir Gojek, supir taksi, terus yang panti jompo apa segala itu sebenarnya udah banyak. Tapi kita lihat sisi lain nih. Mereka juga yang biasa menghibur kita ini juga perlu dibantu gitu ya. Betul. Jadi kayak kita ngelihat kayak yang ada yang belum kebantu nggak nih pada saat itu gitu. Ya udah pas kemarin ngobrol gitu, ini kayaknya juga perlu dibantu nih, ya udah coba deh kita bantuin gitu. Kalau kita nanti nggak ada hiburan, siapa yang mau menghibur kita? Bener kan? Masa kita yang menghibur? Wih, lu hobi lu apa sih, Wih? Hobi? Bengong Pak, enak bengong. Enggak. Hobi gue itu sebenarnya ngelukis. Oh ya? Kehidupan, enggak bener-bener. Literally melukis. Serius ngelukis? Ngelukis terus baca buku. Udah sih itu doang kayaknya hobi gue.
Lo kalau olahraga. lagi stres lo biasanya ngapain sih? Baca buku, Pak. Seriusan baca buku? Baca buku mau lukis, udah. Tapi memang kalau lo ngelukis itu bener gak sih men? Gue dulu sempet gue dikasih tahu sama guru SD gue dari lukisan lo itu seberapa apa namanya lo Apa tuh? garisan apa setebel apa garisan tangan itu mewakilkan emosi lo. Oke. Sebenarnya gue juga nggak terlalu paham banget sih. Gue tuh sebenarnya lukisannya juga lebih abstrak ya. Abstrak gitu yang mengekspresikan gitu. Biar kayak film-film aja gitu, enggak. Jadi kalau gue sebenarnya lebih abstrak sih. Oh, lebih abstrak lukisnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya temanya gue bisa jawab. Oke. Jadi nggak salah-salahan banget gitu. Jadi misalnya abstraknya gunung nih gitu. Kenapa gunung gitu? Gue waktu itu lagi spiritual banget ya. Sadis. Kedalaman nih kayaknya. Asli. Ini jadi podcast ini spiritual, Bo. Terus Maksudnya kayak kenapa gunung, kayak God's power kayak gitu lah. Jadi kayak semua ini kuasa ilahi gitu. Berat ya gitu lah, kurang lebih yang gue gambar sih lebih ke abstraksi. Oke. First thing to do kayak yang lo lakuin kalau semua ini sudah berakhir. Ada bucket list gak lo mungkin yang belum kesampaian? Apa ya? Kayaknya jalan-jalan keluar aja udah alhamdulillah ya Pak ya sekarang ya. Maksudnya kayak ketemu teman-teman lagi aja, bisa kumpul aja itu udah kayak satu hal yang priceless lah sekarang ini kan gitu. Semuanya baik-baik aja kayaknya, udah 0 kasus COVID aja gue udah seneng banget gitu. Bisa melakukan event-event lagi. Event-event lagi, kangen banget festival musik gitu, kayak mau ke konser gitu kayak. Sekarang kayak ngeliatin aja nih, Amerika udah ada konser gitu. Terakhir event yang lo datengin apa? Musik ya. Kalau musik waktu itu konsernya Bon Iver. Itu abis itu besokannya gue demam berdarah. Gak tahu tuh kenapa. Gue terakhir konser yang gue datengin itu namanya Joyland. Itu persis banget kayak sebelum pandemi. Oh iya, itu barengan sama event saya tuh. Oh iya. Jadi gue tahu tuh, ini crowdnya kemana nih ya? Datangnya nih ke event gue apa ke eventnya dia gitu. Jadi gue tahu tuh si Joyland itu. Ya, itu juga bagus-bagus sih. Terakhir ini gue tanya sama lo. Lo ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih galau sama bisnisnya atau pengen mulai bisnis? Bisnis ya. Oke. Bisnis itu seru sih sebenarnya kalau ya, tapi ya mental lo sih sebenarnya yang akan diuji di situ. Ketika lo lagi banyak duit pasti kan ya udahlah lo happy gitu. Tapi ketika lagi nggak ada uang atau lagi bisnis lagi kacau, lagi nggak ada pemasukan, di situ kan mental lo diuji ya gitu. Ya kalau sebenarnya kalau bisnis itu ya persistence aja sih, konsisten. Terus yang penting lo do the best aja untuk apa yang lo lakuin lah gitu, tidak mengecewakan. Sebenarnya itu sama investor Pak. Benar. Enggak sih, sebenarnya harus pakai. Ya maksudnya investor juga salah satu mendukung lah. Investor yang pas gitu, yang tahu dengan bisnis kita tuh lebih enak gitu menjalankannya daripada si investornya abu-abu nih sebenarnya gitu. Itu sih pengalaman saya ya Pak ya. Siap. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banget loh Mbak Dewi Andarini Maladi udah mau mampir ke podcast kita dan YouTube kita. Sama-sama. Keren banget sih Mbak Dewi ini yang super sibuk menjalani 3 bisnis sekaligus di tengah PPKM. Oke, buat teman-teman yang pengen dengerin ngobrol-ngobrol santai kita yang pastinya dapat menginspirasi dan memberikan wawasan, pantengin terus di YouTube kita dan di Spotify, Pcast. Jangan lupa follow kita di Instagram dan jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Saya Ingga Putra. Saya dengan Darini. Kami mau undur diri, sampai jumpa di Pcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.